Yang saya sampaikan adalah mengingatkan kepada seluruh anak bangsa tentang sejarah kelam, di mana ideologi Pancasila akan diganti dengan ideologi komunis. Dan saya dengan keyakinan saya menyampaikan ini dengan landasan-landasan yang benar. Apabila itu ada yang mengatakan saya provokasi dan minta pertanggungjawaban, saya siap mempertanggungjawabkannya. Tapi alangkah anehnya, orang berbuat baik dan benar untuk mengingatkan bangsa dianggap provokasi. Pasal mana itu, bahasa mana itu? Apa sebenarnya target utama seorang Gatot Nurmantio, purnawirawan, tapi tetap memberikan statement seperti ini? Bukan target, tetapi naluri saya mengatakan bahwa sebenarnya, Rosi, korban yang banyak itu adalah umat Islam dan para ulama sejak 48 dan seterusnya sampai 68 terakhir di Blitar Selatan. TNI juga banyak, PKI juga banyak. Tetapi umat Islam dan TNI dia tidak punya dendam. Buktinya Richard Channing, aku bangga anak PKI nggak diapa-apain. Tetapi PKI mereka selalu berkumpul bersama-sama membuat kegiatan-kegiatan. Buktinya, sejak selesai reformasi, dulu zamannya Rosi dengan saya sekolah, pelajaran pokok agama, bahasa Indonesia, civic, budi pekerti, ada pelajaran pokok, mendapat merah, tidak naik kelas. Ada pelajaran tentang Pancasila, sejarah Pancasila. Itu semuanya dihapuskan. Bukan jadi pelajaran pokok, bahkan pelajaran tentang Pancasila, pemberontakan G30 dihapuskan. Ini kan yang bisa melakukan seperti ini kalau bukan kekuatan luar biasa, siapa lagi itu? PKI. Makanya Rosi, ya, kalau sekarang diadakan survei generasi milenial, pasti lebih 80% mereka tidak percaya PKI bangkit. Pak Gatot mempercayai, meyakini masih ada gerakan-gerakan untuk membangkitkan PKI? Ada tanda-tandanya, jelas ada kok. Richard Channing aja ngomong ada sekitar 15-20 juta dan akan rekonsiliasi, bahkan TAP MPR nomor 25 tahun 66 pun akan diganti. Apa itu bukan PKI? Nah, kalau ini tidak diingatkan di dalam era keterbukaan seperti ini, tidak sadar, tiba-tiba terjadi lagi peristiwa kelam dengan korban banyak. Saya sebagai purnawirawan, apakah saya salah mengingatkan ini kepada anak bangsa? Apa yang dikatakan oleh Pak Gatot ini sesuatu yang sangat serius, karena Pak Gatot mengatakan bahwa gerakan untuk membangkitkan PKI itu masih nyata dan real di masyarakat kita. Bukankah negara-negara seperti Rusia, China yang sudah menjelma menjadi kapitalis, paham komunisme itu tidak lagi laku dijual? Apa yang membuat seorang Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio meyakini paham itu masih bisa dibeli, masih bisa termakan oleh masyarakat? Rosi, silakan ke Tiongkok. Apakah tidak ada komunis di sana? Partai komunis yang berkuasa di sana. Masih ada di sana. Semua lewat partai komunis, apapun pakai partai komunis. Bahkan di sini pun belajar ke sana. Untuk apa kalau belajar sana? Partai komunis di sini. Di sini partai komunis masih ada. Komunis tidak laku dijual, ya, secara internasional. Tapi di sini masih indikasinya ada jelas. Yang tadi saya katakan, kekuatan bagaimana kekuatan membuat pelajaran tidak ada. Jadi Anda meyakini betul kekuatan untuk membangkitkan PKI masih ada di Indonesia? Saya masih ada, bahkan saya tahu data-data yang tidak saya bongkar di sini. Baik, saya tahu jangan cuma diisukan PKI bangkit lagi. Tadi Bapak kan sempat mengatakan ada gerakan, ada perkumpulan-perkumpulan PKI begitu. Bapak tahu mereka, kenapa nggak langsung ditangkap, Pak? Saya tanya, Richard Ciptani mengatakan aku bangga anak PKI, kan gitu. Kemudian pakai masuk parlemen, ditangkap nggak? Tanya dulu sama polisi kenapa nggak ditangkap. TAP MPR, Undang-Undang 97 masih mengatakan bahwa menggunakan media apapun juga. Dengan baju Pak Warid kan media kan tuh, pembentukan opini juga kan, kok nggak ditangkap, bahkan dilarang, jelas. Sekap yang mengatakan itu. Yep. Jadi dengan pertanyaan kenapa Bapak Gatot sebagai Panglima waktu itu tahu ada PKI, kenapa tidak
langsung ditangkap? Bukan kewajiban kami kan yang menangkap. Polisi yang Polisi menangkap kan maksudnya. menangkap. Kenapa Bapak tidak memberikan informasi itu pada Kalau polisi? informasi udah jelas-jelas dilarang kok. Jangan terlalu keras katanya. Maksudnya Pak? Baju itu kan bentuk sosialisasi, media sosialisasi kan itu. Oke, ya. Itu pun hanya dilepas saja diganti. Kan gitu. Itu pun terlalu keras dilarang katanya. Jangan tanya kepada saya dong. Tanya kepada pemerintah dong. Jadi Bapak merasa bahwa ada gerakan-gerakan PKI, tetapi selama ini pemerintah mendiamkan, aparat keamanan mendiamkan? Apa itu yang ingin Bapak sampaikan? Nah, buktinya kan ada. Buktinya ada, kita sudah bergerak. Menangkap buku-buku, menangkap kaos-kaosnya kan gitu. Tapi hanya sekedar melucuti kaos-kaosnya saja. Seharusnya dalam undang-undang itu kena pasal seharusnya. Oke. Sekali lagi saya ingin menanyakan, artinya di sini Bapak melihat pemerintah dan polisi tidak memiliki ketegasan untuk menangkap mereka yang terindikasi dalam gerakan PKI. Sudah ada upaya, tetapi langsung dicegah bahwa jangan terlalu. Dicegah oleh? Kan Mensekap pernah menyampaikan perintah presiden. Apa? Saya bisa Mensekap diingatkan pernah lagi Pak? menyampaikan bahwa TNI Polri jangan terlalu keras. TNI Polri jangan terlalu keras Iya. atas konteks? Atas konteks itu mengadakan rahasia-rahasia. Razia-razia? Iya, baju-baju ini, buku-buku dan sebagainya. Yang pernah. Kodim-kodim masih melakukan penangkapan. Banyak yang dapat. Tapi ya sekedar ngambil saja. Tidak dilakukan apa-apa. Saya Ya. tidak terlalu ingat bahwa Mensekap pernah menyampaikan. Banyak di viral itu aja. supaya tidak jangan terlalu Mudah-mudahan keras. redaksi dapat bisa menayangkan di Bahwa TV jangan ini. terlalu keras untuk Ya. melakukan penindakan terhadap razia buku-buku yang terkait dengan paham PKI begitu. Oke. Banyak sekali pernyataan-pernyataan Bapak yang menurut saya berani dan bisa sangat insinuatif karena Bapak mengatakan itu pekerjaan PKI. Tidakkah Bapak akan berhenti atau tetap mengatakan hal-hal seperti ini yang punya implikasi fatal? Tentu saya akan berhenti. Kapan saya berhenti? Apabila tembakan salvo di telinga saya sudah tidak mendengarnya lagi. Jadi kalau di TNI, Rosi, di TNI, kalau orang meninggal, itu ada upacara pemakaman. Pada saat jenazah akan diturunkan ke liang lahat, ada tembakan. Nah, apabila itu telinga saya tidak mendengar, pasti saya berhenti.